Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa amma ba'd. Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya rabbi ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin muslimin. Alhamdulillah, semoga kita Ramadan ini segala bentuk aktivitas kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga Ramadan ini menjadi rahmat pelebur semua kesalahan dan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, dan semoga Ramadan bulan ini kita ibadah kita selalu meningkat kita, amin ya rabbal alamin. Pertama saya minta maaf karena saya jarang online dan karena mulai subuh, ba'da subuh sampai jam 7:30, sampai kadang jam 8, kemudian setelah duhur, ba'da duhur, setelah duhur ya jarang lah, lagi setelah duhur, ba'da asar, dan setelah isya sampai sekitar jam 11 kita ngaji. Jadi saya mohon maaf jarang online, sehingga kita menitik beratkan pada aktivitas di pesantren. Ya, di sini saya ditemani teman saya yang notabene notabene lagi galau. Baik para sahabat, ada mungkin yang bertanya, kan ketika ada yang bertanya begini, Gus, ini saya kemarin itu terindikasi kena santet, terus apakah saya sudah menghentikan ruqyah mandiri atau bagaimana? Jadi ini yang harus mungkin saya jawab ya, sehingga nanti tidak ada pertanyaan-pertanyaan ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi saya akan terangkan sedikit saja ulasan untuk bisa mendeteksi apakah ini santet di tubuh kita atau warung kita lah. Ini katakanlah ini dari nol ya. Saya akan terangkan dari nol. Jadi ada warung yang terindikasi terkena sihir, atau bakso, atau warung, atau nasi padang dan seterusnya, atau sekolahan atau pesantren yang terkena sihir, maka ulasannya sebagai berikut. Ini coba perhatikan caranya. Jadi seandainya, ini coba Pak Surat bisa disetkan ke saya, ini dipaskan dulu. Oke. Yuk, ya subhanallah, ini kameranya nggak bisa lihat. Nah, oke. Agak ke belakang coba biar orang-orang tahu. Kan suaranya sudah jelas. Nah. Aduh. Ya. Perhatikan para sahabat, ini gambarnya ini yang penting. Nah, di sini ada rumah, kisah-kisah rumah. Ini rumah yang madbub terkena sihir, dan ini terkena santet lah bahasa kerennya, tapi ya itu sebenarnya enggak, udah biasa. Nah, ini sekitar rumah ketika ada orang terkena sihir, ini saya tanahkan ini santet tanah kuburan gitu ya, tanah kuburan, sehingga nanti gampang kalian
mempelajarinya. Nah, kalau kena santet tuburan itu masuk bagian kategori sihir marsus, sihir yang ditebar. Jadi misalkan ada orang ini jam setengah, kira-kira jam 01.00 biasanya sekitar itu, atau 01.30 dia mengirimkan sihir. Caranya sihir yaitu tanah kuburan, ya kan, tanah kuburan yang dikasih apa namanya, sudah dirapeli dengan 3 lokasi tanah kuburan. Jadi punden atau tanah kuburan. Nah, nanti kira-kira 1 genggam. Nah, nanti akan ditaruh, biasanya kalau kita misalkan kita punya warung, usaha warung, untuk menutup usaha ini dikirimkan sihir. Nah, ini dikirimkan sihir misalkan 3 lokasi tanah kuburan, didatangkan ke dukun, terus sama si pelaku yang menyantet kita ini akan ditebar di sekitar warung ini. Nah, di sini misalkan. Sedangkan di sini yang penghuni rumah ini katakanlah ada 3 orang ya, 3 orang. Ini anak, istri, dan anak ini. Nah, ya kan? Ini 3 orang atau penjual warungnya. Nah, maka ini bisa dikirim juga, terus ini juga bisa dikirim. Ini misalkan gerbang apa ya? Ini halaman rumah ya. Ini halaman, terus ini gerbang. Bisa jadi dikirim di sini. Biasanya dikirim di sini ya. Nah, ini sihirnya. Dan teori sihir tetap sama, yaitu apa namanya? Tower dan HP. Saya mau tulis tower plus HP. Teorinya ini tetap. Nah, inilah towernya. Ketika ditabur sekitar jam 1:30, kemudian muncullah di sini khodam. Khodam, di mana khodamnya ini nanti dia akan pergi ke sini. Yang di sini ini namanya jasus. Nah, di sini namanya jasus. Jasus itu adalah apa namanya? Jasus itu di sinari nggak apa-apa. Nah, jasus itu adalah mata-mata. Nah, di sini mata tugasnya adalah sakharu ayunan nas, supaya bagaimana orang itu ketika melihat toko ini dia terlihat tutup, padahal buka. Ini enggak. Terus seandainya ini ada jalan, ini jalan di rumahmu kan? Ini jalan di rumahmu, ini jalan raya, maka dia akan naik sepeda motor gini kan? Nah, ketika melihat rumahmu ini, dia akan terlihat tutup. Kenapa? Ini si jasus ini akan menutup sakharu ayunan nas, menutup mata orang yang melihat. Dan orang yang kena ini adalah orang-orang yang portalnya gaib terbuka. Artinya dia pernah ketempelan atau apa, dia akan melihat tokomu akan tertutup. Nah, jadi ketika seperti itu sudah terjadi, maka ketika ini si bapak ini jaga toko ini, jaga warung ini ya kan, warung. Nah, dia masuklah ke sini. Maka si khodam ini muncul di sini 1 ya kan. Di warungnya ada 2, 3, 4, 5, ada 5 khodam, ada 5 jin. Yang 9 mana? Katakanlah yang dikirim di sini juga ada. Nah, di rumahmu ini muncullah si khodam ini masuk ke rumahmu. Ini misalkan pintu, ini misalkan rumahmu begini, kotak begini. Ini ruang tamu, muncullah di sini ada 6, 7, 8 di dapur. Di sini ruang tamu, ki ruang RT, ruang tamu. Ada 7, 8, 9. 8, 9 ini kamar mandi misalkan. KM, kamar mandi, ada 9. Misalkan ada 9 jin. Maka secara otomatis si bapak ini yang langkai ini, setiap melangkai ini misalkan ini saya beri apa ya, analogi saja. Maka dia, ini namanya sihir tanah kuburan, ini masuk kategori sihir yang marsus ya. Sihir yang disiram atau tabur. Nah, maka yang terkena pertama kali adalah kakinya. Kakinya ini gejalanya apa? Pertama gejalanya adalah gatel-gatel. Gejalanya adalah kakinya sebelah sini gatel-gatel dan linu-linu. Kemudian nanti di punggungnya ini akan terasa kepalanya pusing, punggungnya berat, tulang ekor akan panas. Kan begitu. Masuklah ke sini dia. Setelah masuk ke sini terjadi tidak hanya bapak ini, tapi juga istrinya juga. Ini kena tenet, kena. Ini kena tenet, kena. Ini tenet, kena. Ini juga kena semua. Jadi
Siapa yang kadang ini si 9 ini masuk ke sini ke kepalanya ibu. Ini sudah tidak ada. Terus indikasinya lagi, perhatikan. Terus ini ada misalkan ada lampu ya, ada lampu di sini misbah. Misbah ada lampu, maka ini akan mati. Tet. Di sini juga lampu pertama misbah. Tet, mati lampunya ini nanti. Ini akan mati lampu, ini matinya lampu. Pertanyaannya, kenapa lampunya mati? Terus di sini juga ada jasus lagi, berarti 10 di sini. Di sini ada jasus ke 10. Nah, ini ruwetnya nangani santet lah. Jadi sehingga orang pengen hanya sekali santet langsung sembuh di ruqyah kali. Ya, biar paham siklusnya seperti ini, maka harus tahu aturannya. Pertanyaannya, jadi keluhannya jelas. Nah, sihir ini diharamkan karena merugikan 3 hal. Jadi sihir dilarang karena ada 3 hal. Pertama, ekonomi. Ekonominya tinggi, warung akan terlihat tutup, tutup. Yang kedua adalah kesehatan. Nah, kesehatan. Dia akan kepalanya pusing, punggung berat, tulang ekor sakit, menggatel-gatel, kakinya gatel-gatel. Yang ketiga, ekonomi. Ini kan akhirnya tutup, bangkrut kan, bangkrut, kesehatan, sakit-sakitan satu rumah. Yang selanjutnya adalah psikologis. Kena psikologis, maksudnya apa? Dia ini kalau sudah ini bapaknya ini ayah, ibu, anak, ya kan? B aja lah, bapak ya, bapak, ibu, anak. Bapaknya ini kalau sudah kena sihir seperti ini, maka dia ketika melihat istrinya marah-marah. Akhirnya adalah tafriq, terjadi pisah, perceraian. Kalau sudah makanya ini masuk psikologis. Kenapa? Karena ini hawanya marah sama istrinya. Pertanyaannya, solusinya bagaimana? Solusi yang ditawarkan JRA ya kan, solusinya tidak hanya di ruqyah. Caranya bagaimana? Ini towernya dihancurkan, ini disiram dengan cara air asma ya, pagi siang sore dengan air pembatal sihir selama 1 minggu. 1 minggu. Ya kan, 1 minggu lah. Hancur, setelah itu khodam dikeluarkan. Khodam dikeluarkan. Khodam yang ini jasus yang di sini, mata-mata di sini dikeluarkan, mata ini diusir. Kemudian di sini si warung-warung dibuang sampai terus kemudian langsung lampunya yang mati di depan itu harus diganti. Maaf, lampu yang mati ada indikasi. Pertama, mati lampunya, yang kedua kabelnya, yang ketiga si khodam dari khodam jin ini akan menjelma sebagai seperti semut dan lain cicak dan lain sebagainya. Oke? Maka ini harus sekitar hewan-hewan seperti itu harus diusir juga. Dan tidak boleh dibakar kalau semut ya, tidak boleh dibakar, diusir supaya lampunya, intinya lampunya dinyalakan dulu. Setelah dinetralisir, lampu dinyalakan, terus ini setannya diusir. Dan ini di YouTube saya juga sudah ada caranya ngusir, menetralisir tempat angker. Setelah bersih dibuang, ini dibuang. Kok ini masih, terus bapaknya ini harus apa namanya? Yang ini bapaknya harus ruqyah mandiri selama minimal 11 hari. Kenapa minimal? Karena kemungkinan kalau santetnya sudah 10 tahun, ya kan? Dan ini sudah pisah, ya. Sampai kapanpun santetnya ini masih gak akan hilang. Sihirnya ini akan hilang. Nah, setelah rukman 11 hari kok masih gangguan, misalkan gatel, ya kan? Dengan minyak zaitun juga masih gatel, ruqyah mandiri juga masih gatel, maka diteruskan, nggak cukup 11 hari, bisa sampai 21 hari. Maka ini harus sabar. Lah kenapa Nabi kok tidak seruwet ini? Nah, kamu kan begitu. Ayul hadirun, kamu pasti berkata dalam hatimu, ini kok nangani santet kok ruwet banget. Nabi saja ketika kena sihir Labib bin Asyam, terus turun al-muawwidhatain. Berarti kan cukup dengan al-muawwidhatain. Iya betul. Tapi kamu perlu tahu, dalam kitabnya Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, itu kitabnya namanya Mausu'ah Mu'jizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kumpulan-kumpulan mukjizatnya Nabi. Di situ di halaman 76 disebutkan bahwa santet ini sudah
bahwa Nabi terkena sihir itu adalah salah satunya mukjizat. Artinya mukjizat apa? Setelah taurnya sisir yang di bawah rambut rontok yang bekas sisiran Nabi itu di bawah dihancurkan, langsung seketika sembuh tanpa harus ruwet ruqyah mandiri. Kenapa? Karena itu perlu perhatian, karena itu mukjizat. Apa? Mukjizat. Jadi di kitabnya Syekh Mutawali, Nabi terkena sihir itu justru mukjizat. Justru apa? Mukjizat. Apanya? Penyembuhannya. Nanti insya Allah kapan-kapan, besok atau kapan saya akan bacakan redaksi hadisnya. Di Fathul Bari itu ada 3 redaksi yang hadisnya rawinya beda tapi maknanya masih semakna. Di kitab Syekh Mutawali As-Sa'rawi Mausu'atul Mukjizatun Nabi itu ada hanya 1 riwayat saja. Dan kalau dalam Fathul Bari itu babus sihir, bab tentang sihir. Intinya kamu kalau niru persis kasusnya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka memungkinkan kalian tidak akan bisa memahami ini. Kenapa? Karena Nabi itu kasusnya beda, mukjizat. Langsung Allah yang menyembuhkan. Nah terus pertanyaannya, sudah melakukan SOP kita mandi di atas tanah, seperti ini di kaki ini harus mandi di atas tanah, sedangkan ini di kepala, di punggung, di tulang ekor, ya kan, iki harus rukman 11 hingga 21 hari. Memang ruwet, tapi insya Allah sembuh. Pertanyaannya, kalau sudah melakukan ini semua, ya kan, kok masih untuk menentukan bagaimana? Coba di shot. Di shot sini wajah saya sudah. Lagi kan khawatirnya di sini. Pertanyaannya, sudah melakukan SOP di JRA untuk mengetahui dia sudah sembuh atau belum, bagaimana? Ada 2 indikasi. Perhatikan baik-baik. Ini kemarin karena ada pertanyaan dari ketua PC JRA di Sumatera Utara. Itu tanya kepada saya, indikasinya apa Gus? Dia masih ketarik nggak? Ya dia belum sembuh. Jadi ada untuk ngetes, ya tidak perlu nerawang ya. Untuk ngetes itu sembuh atau belum ada 2 indikasi. Pertama, dia kalau di swab. Jadi untuk menentukan ini, kalau para sahabat yang belum menjadi praktisi JRA, untuk mengetahui ini tanah kuburan di mana, ini di mana posisinya, ya kan? Itu cukup hanya dengan hitungan detik. Caranya gampang, hamdalah, tangannya begini, pejamkan mata, dan ini bukan khoyali. Karena ini adalah merupakan metode doa, bukan juga istilham. Nah, kemudian hamdalah, sholawat, ya Allah jika ada indikasi sihir dalam tubuh hamba, tunjukkanlah medianya, amin. Innama amruhu idza arada ila akhirih. Nanti akan ketarik ke sekitar ini, dan itu pasti kalau Allah menghendaki. Pertanyaannya, kenapa tidak bisa ketarik? Pertanyaan, dia mungkin tidak sholat. Yang kedua, memang khodamnya sudah lama, bisa 10 tahun hingga 15 tahun. Ya. Jadi kalau dia masih ketarik ke sini, berarti dalam tubuhnya ini ada reduksi energi. Ada apa bahasanya? Reduksi energi. Reduksi sihir, santet, ya kan? Ada endapan-endapan santet di tubuhnya, makanya dia tetap connect ke sini. Gitu para sahabat. Dan kemudian kalau diruqyah masih muntah, masih keder, kejang-kejang, tergantung tergantung media santetnya. Begitu para sahabat, cara mendeteksi apakah sihir dalam santet dalam tubuh seseorang itu sudah sembuh atau belum. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sholat raweh full 23 rakaat, jangan sampai bolong, dan semoga jangan cepet-cepetan ya, sing penting cepet, sing penting bar. Demikian, mudah-mudahan terawih kita terima. Semoga sedikit wawasan ini menambah, terutama praktisi JRA Nusantara, semoga dapat menambah pengetahuannya. Insya Allah sihir 15 tahun, perhatikan 15 tahun. Dengan teori yang kita lakukan ini, insya Allah sembuh. Ada orang terkena sihir 22 tahun, metode kita sembuh biidznillah. Tapi tetap Allahu syafi, Allahul mu'afi, Allah yang menyembuhkan. Cuman metode ini dompleng artinya pendongkrak kesembuhan. Setelah itu hanya Allah yang mengetahui. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam Salam Su Nusantara. Semoga panjenengan sehat selalu.
Jangan lupa nanti kalau waktunya Idul Fitri halal bihalal ke sini monggo. Nanti tak siapkan semprot disinfektan 1 truk. Jadi kalau yang terindikasi yang guyang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar farij 'alal muslimin.